Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat, tetap semangat belajarnya. Saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan membahas fisika untuk SMK kelas 10 dengan subbab yang masih sama, gelombang bunyi. Yang akan saya bahas minggu ini adalah mengenai intensitas bunyi, taraf intensitas bunyi, dan efek Doppler. Oke, kita mulai dari pertama dulu ya, mengenai intensitas bunyi. Apa itu intensitas bunyi? Jadi intensitas bunyi adalah energi bunyi per satuan waktu, per satuan luas yang dipancarkan oleh sumber bunyi. Oke, energi persatuan waktu. Kita tahu bahwa energi persatuan waktu, Joule per S, itu adalah satuan daya watt ya. Berarti daya ya per luas. Nah, di sini notasi untuk intensitas bunyi adalah I. I sama dengan, karena daya P ya, power. P per luas dari bunyi A, berarti P per A. Nah, di sini dianggap bahwa luas bunyi merambat itu merupakan suatu lingkaran. Nah, berarti ini luas lingkarannya. Luas lingkaran berarti 4πr kuadrat. Oke, selanjutnya mengenai taraf intensitas bunyi. Apa itu taraf intensitas bunyi? Jadi taraf intensitas bunyi adalah perbandingan logaritma antara intensitas suatu bunyi dibandingkan dengan intensitas ambang pendengaran manusia. Nah, di sini taraf intensitas bunyi notasinya adalah TI. TI sama dengan 10 log I per I 0. Nah, di sini TI berarti taraf intensitas bunyi ya. Sedangkan I intensitas bunyi, satuannya watt per meter kuadrat. Dan I0 adalah intensitas ambang pendengaran. Nilainya 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Oke, di sini selain dari taraf intensitas bunyi, ada juga taraf intensitas bunyi untuk beberapa sumber bunyi yang identik, yang berbunyi secara serentak. Berarti sumber bunyinya lebih dari satu ya, berbunyi secara bersamaan. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah TIN, taraf intensitas bunyi sebanyak N, sama dengan TI0. TI0 itu adalah taraf intensitas untuk satu sumber bunyi ditambah dengan log 10 dikali 10 log N. Nah, di sini N itu menunjukkan banyaknya dari sumber bunyi ya. Oke, kalian simak contoh soal berikut supaya kalian lebih memahami. Sebuah sumber bunyi mempunyai taraf intensitas 17 desibel. Jadi satuan untuk taraf intensitas bunyi itu adalah desibel. Nah, jika sumber bunyi ada 10 buah dengan taraf intensitas yang sama dan berbunyi secara serentak, maka taraf intensitas total yang dihasilkan adalah, kita langsung jawab ya. Diketahui bahwa taraf intensitas untuk satu sumber bunyi berarti TI 0 sama dengan 17 desibel. Dan diketahui ada 10 bunyi yang sama, sumber bunyi yang sama, berarti N-nya sama dengan 10 ya. Ditanyakan TIN, taraf intensitas bunyi untuk sebanyak N tadi ya, untuk 10 tadi. Nah, jawab TIN sama dengan TI 0 ditambah 10 log N. Oke, sekarang TI 0 nya 17 desibel ditambah dengan 10 log 10. 10 log 10, N nya kan 10 ya, berarti 10 log 10. 10 log 10 adalah 1, berarti 17 desibel ditambah 1 desibel. Jadi totalnya adalah 18 desibel. Nah, jadi taraf intensitas bunyi untuk 10 bunyi yang sama tadi itu hanya 18 desibel. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai efek Doppler. Jadi efek Doppler ini merupakan peristiwa berubahnya frekuensi sumber bunyi yang diterima oleh pendengar akibat adanya gerak relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Oke, bagaimana rumus untuk efek Doppler? Rumus untuk efek Doppler, efek sama dengan Fs dikali dengan V plus minus
V dikali dengan V plus minus VP dibagi dengan V plus minus VS. Oke, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu VP dan lainnya. Oke, VP adalah frekuensi FP adalah frekuensi yang diterima oleh pendengar, dan Fs adalah frekuensi dari sumber bunyi. Frekuensi itu satuannya adalah hertz ya. Oke, sekarang ada notasi V. V itu adalah notasi untuk cepat rambat bunyi di udara. Besarnya adalah 340 meter per sekon. Dan VP itu adalah kecepatan dari si pendengar. Berarti gerak dari si pendengarnya ya, apa itu menjauhi sumber bunyi, apa itu mendekati sumber bunyi. Kemudian ada PS. PS itu berarti kecepatan sumber bunyi, apa dia menjauhi pendengar, apa dia mendekati si pendengar. Oke, di sini ada aturan. Jika pendengar mendekati sumber bunyi, VP-nya yang di bagian atas itu VP-nya plus minus kan ya, bisa plus bisa minus. Nah, jika pendengar mendekati sumber bunyi, maka VP akan bernilai positif. Berarti sebaliknya ya, jika pendengar menjauhi sumber bunyi, si VP akan bernilai negatif. Oke, yang di bagian bawah nih, yang rumus bagian bawah, plus minus VS. Nah, jika sumber bunyi mendekati pendengar, maka VS akan bernilai negatif, dan jika sumber bunyi menjauhi pendengar, maka VS akan bernilai positif. Nah, ini harus kalian hafal ya. Oke, supaya kalian lebih memahami, kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya nih, sebuah mobil ambulans. Ambulans itu berarti dia punya sirine ya. Sirine bisa menghasilkan bunyi dengan frekuensi tertentu. Sebuah mobil ambulans bergerak dengan kelajuan 30 meter per sekon sambil membunyikan sirine yang menghasilkan frekuensi 300 Hz. Tentukan perbedaan frekuensi yang terdengar oleh seseorang yang dari arah berlawanan sedang mengendarai sepeda dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Oke, dari soal diketahui bahwa ada ambulans, kemudian ada seseorang yang sedang mengendarai sepeda. Keduanya saling mendekat. Oke ya, berarti pendengar mendekati ambulans, ambulans juga mendekati pendengar. Oke, diketahui di sini VS kecepatan dari sumber bunyi adalah 30 meter per sekon. Sumber bunyi tadi ya, si ambulans ya, kecepatannya 30 meter per sekon. Kemudian Fs frekuensi dari sumber bunyi adalah 300 Hz, dan VP kecepatan dari pendengar yang naik sepeda adalah 2 meter per sekon. Oke, V kecepatan rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Ditanyakan adalah frekuensi berapa sih frekuensi yang didengar oleh si pendengar? Jawab, VP sama dengan, pakai rumus efek Doppler ya, FP sama dengan Fs dikali dengan V plus minus VP dibagi dengan V plus minus Fs. Oke, di sini kita tahu mereka saling mendekat. Tadi aturannya bahwa kalau pendengar mendekati sumber bunyi, maka VP akan bernilai positif. Oke, berarti di sini 340 yang bagian atasnya ya, ditambah 2 ya. Karena VP-nya bernilai positif 2 ya, berarti tambah VP kecepatan dari pendengar 2 tadi 2 meter per sekon. Oke, dibagi dengan tadi cepat rambat bunyi di udara 340, karena sumber bunyi juga mendekati pendengar, maka kalau mendekati si Vs bernilai negatif ya. Berarti 340 dikurangi kecepatan dari sumber bunyinya ambulansnya 30 meter per sekon. Sehingga kalian perhatikan 300 Hz dikali dengan 340 ditambah 2 berarti 342 ya, dibagi dengan 340 dikurangi 30 berarti dibagi dengan 310. Hasilnya adalah 300 Hz dikalikan dengan 1,1. Jadi frekuensi yang didengar oleh si pendengar itu totalnya adalah 300 dikali 1,1, 330 Hz. Besar ya, lebih besar daripada frekuensi si sirine sendiri. Nah, itu adalah peristiwa tersebut disebut sebagai efek Doppler. Jadi frekuensi yang diterima pendengar itu tergantung dari relativitas gerak pendengar dan sumber bunyi.
Oke, sekian dari Ibu, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.